Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Ikhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan membaca yakni kitab tauhid, kitab Mulakhas Fisah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kita kemarin sampai dalam bab yakni termasuk penjelasan tentang masalah-masalah yang bisa termasuk kesyirikan. Jadi contoh-contoh bentuk kesyirikan dalam kehidupan kita. Dan ini adalah termasuk hal yang penting karena ketika kita membahas syirik, tauhid dan juga syirik, yang syirik merupakan dosa yang paling besar, demikian juga syirik merupakan lawan tauhid. Namun ketika kita tidak mengetahui contoh-contoh real yang ada di masyarakat, yang di sekitar kita, terkadang manusia atau kita menganggap itu ada bukan syirik. Sehingga kita lakukan, kita amalkan semacam itu, akan tetapi ternyata itu adalah termasuk minasyirki, termasuk kesyirikan. Maka bagus sekali di sini, jadi penulis menyebutkan tentang bab dan hal-hal termasuk kesyirikan. Yang ini termasuk kesyirikan kemarin adalah sampai dalam bab minasyirki lubsul hilqah wal khait wa nawihima li raf'il bala au daf'ihi. Termasuk kesyirikan yaitu menggunakan atau memakai khilqah, gelang atau juga benang dan semisalnya dalam rangka untuk menghilangkan bala atau untuk menolak bala. Menghilangkan bala apabila sudah ada sakit atau musibah, kemudian menggunakan hal tersebut untuk menghilangkan penyakit itu atau untuk menolak bala agar supaya penyakit atau bala tidak menimpa dirinya. Kita kalau nggak salah sampai yakni dalam hadis, sampai di hadis apa? Uqbah bin Amir. Iya, ya kan? Nah, qala muallif rahimallah wa nafa'ana bi ulumi bid-darani amin. Walahu an Uqbah bin Amirin marfu'an. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Yani walahu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Uqbah bin Amir dalam hadis yang marfu', dia bersabda man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Man ta'allaqa tamimatan, yakni barang siapa yang menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat-jimat baik pada dirinya, ai allaqaha alaihi au ala ghairihi mu'taqidan biha, yakni barang siapa menggantungkan jimat-jimat atau pada dirinya atau pada orang lain dalam keadaan dia meyakini akan hal itu, bahwasanya hal itu akan bisa memberikan pengaruh, mungkin untuk menolak bala atau untuk menghilangkan penyakit. Man ta'allaqa tamimatan, dan tamimah itu yaitu sesuatu yang dikalungkan pada anak-anak mereka, dalam tujuannya adalah untuk supaya anak-anak mereka tidak terkena ain, sihir atau yang semisalnya.
Maka apa ganjarannya? Fala atamallahu lahu. Maka semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Ini maksudnya adalah doa jelek. Doa jelek. Ya, tidak menyempurnakan urusannya. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini menunjukkan bahwasanya tamimah atau jimat-jimat ini haram. Ini diharamkan. Karena di sini jadi Rasul menyebutkan fala atamallahu lahu. Maka Allah tidak akan menyempurnakan untuknya, menyempurnakan urusannya. Maka ini bisa bermakna doa jelek atau hanya juga merupakan khobar. Tapi ini menunjukkan semuanya adalah bahwasanya jimat-jimat ini muharramah, tidak boleh dan diharamkan. Jadi ketika orang menginginkan sesuatu yang baik tujuannya, tapi dengan melalui jimat-jimat, maka yang didapatkan adalah kebalikannya. Ini ada hukuman. Ini adalah doa jelek dan juga hukuman. Ganjaran bagi orang melakukan itu. Ini di dunianya. Demikian juga wa man ta'ala wada'atan fala wada'allahu lahu. Ini juga senada dengan ini. Barang siapa yang menggantungkan man ta'ala wada'atan, wada'ah yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari lautan yang digunakan untuk, atau benda-benda dari laut yang digunakan untuk menjaga diri dari ain atau semisalnya, maka ini tidak boleh. Misalkan dari batu dari laut atau lubang, kemudian dia kasih tali, kemudian dia kalungkan, semacam itu. Apakah itu kul? Tahu kul situ? Kul, ada kul, keong atau misalkan. Pokoknya ada benda dari lautan, batu. Saya menyebutkan yaitu seperti akhjar tu'khadhu minal bahr, yaitu bebatuan yang diambil dari lautan, mereka kalungkan dalam rangka lidafil ain, untuk menolak ain. Jadi mereka mengira bahwasanya manusia jika ia menggantungkan ini jimat-jimat semacam itu, maka ia tidak terkena ain, tidak terkena sihir dan semisalnya, tidak bisa diganggu oleh jin misalkan. Semacam itu. Maka orang yang melakukan semacam itu, man ta'alaqa wada'atan fala wada'allahu lahu, ay la ja'alahu fi da'atin wa sukunin. Artinya, maka Allah tidak akan menjadikan dia di dalam ketenangan. Inginnya kan tenang, nyaman. Ketika orang mendapatkan sesuatu jaminan misalkan menggunakan jimat-jimat semacam tadi, inginnya dia tenang. Dia tidak terfikirkan akan terkena gangguan jin atau juga terkena semacam sihir dan semisalnya. Tetapi itu keinginannya. Tetapi yang didapat adalah fala wada'allahu lahu. Maka Allah tidak akan menjadikan ketenangan bagi dirinya. Tidak akan menjadikan dia tenang dan nyaman. Au la khafafallahu anhu ma yakhafuhu. Saya menyebutkan, atau Allah tidak akan meringankan rasa takut atau sesuatu yang dia khawatirkan atau dia takutkan pada dirinya. Artinya apa? Jadi sesuatu itu
yang dia inginkan itu yang didapat adalah kebalikannya. Ini apa? Al-qalaq wal alam. Inginnya mau tenang, tambah tidak tenang hatinya. Dikiranya tidak pernah tenang. Selalu gelisah, sakit, perasaannya tidak tenang. Semacam itu. Ada mengatakan yaitu la tarakallahu lahu khairan. Yani Allah tidak akan meninggalkan kebaikan untuknya. Maka ia diberlakukan atau ia akan mendapatkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diinginkan. Inginnya baik, inginnya bisa tenang, inginnya bisa nyaman, tetapi justru ia mendapatkan kebalikannya. Dan realitas semacam itu banyak. Realitas semacam itu banyak. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, yakni riwayat Imam Ahmad dari hadis yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang mengalungkan tamimah ini faqad asyraka, maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan atau jatuh di dalam kesyirikan. Faqad asyraka. Nah, makna hadis ini, dua hadis ini memberikan makna. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man istamala at-tamaim ya'taqidu fiha daf'al darar bi yaqisallahu qasdahu wa la yutimma lahu umurahu. Kama annahu sallallahu yad'u ala man istamala al-wada'a li nafsil qasdi as-sabiq ala yatrukahu Allahu fi rahatin wa atminanin bal yuharriku alaihi kulla mu'dhin wa hadha du'a yuqsadu minhu at-tahdhir minal fi'l. Jadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yad'u ala mendoakan jelek. Bahwasanya Nabi sallallahu mendoakan jelek terhadap orang yang menggunakan atau memakai jimat-jimat yang dia meyakini bahwasanya jimat itu bisa menolak madharat, supaya selamat, supaya tidak ada madharat. Ya misalkan termasuk di rumah-rumah ya, dikalungkan dirinya atau pada rumahnya misalkan supaya rumah tidak kemasukan jin, tidak terkena ain, tidak kena sihir. Maka balasannya apa? Allah akan menjadikan maksudnya, tujuannya itu terbalik. Jadi justru yang dia dapatkan adalah kebalikan dari apa yang dia inginkan. Dan Allah tidak akan menyempurnakan urusan-urusannya untuknya. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu demikian, ia tidak mendapatkan itu. Justru yang didapat adalah kebalikannya. Ini kan bahaya. Dan rata-rata orang melakukan itu kan tujuannya rata-rata baik, ingin selamat, ingin lancar rezekinya, ingin supaya tenang, ya kan, semacam itu. Tapi justru itu keinginannya, yang didapatkan kebalikannya. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, yad'u ala man istamala, mendoakan jelek kepada orang yang menggunakan al-wada' tadi. Wada'ah, ya sesuatu dari laut. Pokoknya digunakan jimat lah, sesuatu digunakan jimat. Dan nggak ada kaitannya sebetulnya jimat ini dengan tujuannya nggak ada. Tujuannya sama. Maka didoakan agar supaya semoga Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia, tidak membiarkan dia di dalam rohah wa atminan, tidak membiarkan dia di dalam ketenangan. Hatinya tidak tenang, hatinya tidak nyaman. Di sini saya menyebutkan bal yuhariku alaihi kulla mu'dhin. Bahkan Allah akan menggerakkan sesuatu yang mencelakakan dia atau mu'dhin, menyakiti dia, akan menimpa dirinya.
menimpa orang ini. Dan ini ada sekali lagi doa. Doa maksudnya apa? Doa untuk memberikan peringatan. Loh, Nabi kok mendoakan umatnya dengan doa yang jelek? Ini ada untuk memberikan peringatan. Kamu jangan melakukan itu. Kalau kamu melakukan itu, kamu kena doanya Nabi. Dan akan mengalami semacam itu. Tujuannya ini adalah litahdzir. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan peringatan jangan sampai umatnya melakukan perbuatan itu. Jangan sampai melakukan semacam itu. Ini di dunia. Adapun berikutnya di akhirat apa? Kama ana yukhbiru, bagaimana beliau mengabarkan di dalam hadis kedua tadi bahwasanya perbuatan ini termasuk man ta'ala qatamimatan faqad asrak. Barang siapa yang menggantungkan atau mengalungkan yakni jimat-jimat maka ia telah melakukan kesyirikan. Dia menjelaskan bahwasanya perbuatan ini merupakan bentuk tindakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Dan ini ya, realita banyak kalau orang bisa mengambil faedah. Misalkan kejadian orang orang memberikan sesaji ke laut, asalnya lautnya tenang, ini menjadi tiba-tiba datang tsunami kah atau ombak yang besar atau apa menimpanya. Maunya sebenarnya nggak itu yang diinginkan adalah ketenangan, kenyamanan. Atau juga misalkan ya syirik-syirik yang lainnya. Ini. Jadi ini amalan syirik semacam itu. Semacam tadi. Orang misalkan menggantungkan sesuatu jimat-jimat di dalam rumahnya atau juga di mobil. Maka Anda nggak usah menggantungkan sesuatu di mobil dengan harapan, dengan tujuan supaya selama perjalanan nyaman dan aman. Dan merasa aman karena sudah ada yang membentenginya, melindunginya. Apa? Jimat-jimat tersebut. Entah itu diambil dari lautan atau taringnya gajah atau kuku macan atau misalkan apa maka ya tidak usah. Gantinya apa? Gantinya ya terus apa? Berdoa. Seorang muslim jadi kok kita nggak pakai jimat-jimat terus apa? Kita mau menuju ke tempat yang angker kah? Tempat yang banyak jinnya di situ. Gimana supaya terlindungi? Nanti ada di bagian akhir itu. Ya kita seorang muslim apa gantinya? Kalau itu nggak boleh terus apa solusinya kan gitu? Kan tujuannya kan ingin selamat, ingin tenang, ingin nyaman. Tauhid. Tauhid bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah ini. Jadi kalau tidak melakukan ini tapi juga tidak beribadah, tapi tidak maksiat-maksiat. Ya. Jadi sangat mungkin juga mendapatkan suatu hal yang menjadikan dia celaka atau musibah dan semisalnya. Kan tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena maksiat dan dosa-dosa kita. Dan di antara dosa paling besar ini kesyirikan semacam ini. Maka kalau bisa hal semacam ini ditinggalkan, dijauhi dari lingkungan kita, rumah misalkan ya, rumah-rumah bersihkan dari hal semacam itu. Sekarang orang berjualan juga punya ya digantungkan sesuatu supaya tokonya laris, supaya warungnya laris, usahanya maju misalkan. Maka kalau itu berkaitan dengan jin ya nggak usah, jimat-jimat nggak usah. Ingin laris, ingin maju, ya berdoa, kemudian berusaha yang baik, lakukan syariat yang benar, jujur di dalam berjualan, tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi timbangan. Ini semua syariat Islam. Dan rezeki tadi ditulis oleh Allah Ta'ala. Termasuk juga keselamatan. Ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, apapun yang ditakdirkan oleh Allah meleset dari kamu tidak akan menimpa kamu. Yakin sudah. Wa ma asabaka lam yakun liyutaka, apapun yang akan menimpa kamu tidak akan pernah meleset darimu. Ini. Jadi itu sudah kita yakini. Tapi ya itu tadi gantinya kalau nggak boleh jimat-jimat semacam ini terus apa gantinya? Sekali lagi tawakal dan doa.
bukankah kita setiap mau bepergian kemana, masuk rumah, ini sudah apa? Berdoa. Keluar rumah berdoa. Supaya Pak setan nggak bisa ikut, nggak bisa ikut masuk ke rumah, ya kan? Nggak ikut makan. Kalau Anda, misalkan orang tiba-tiba dari rumah masuk gitu aja, kemudian habis masuk langsung makan gitu aja, minum, setan ikut juga. Gemuk-gemuk setannya, ya kan? Tapi kalau setiap kegiatan diiringi dengan doa, ya kan? Selesai aktivitas juga berdoa lagi, insya Allah, ya, ini akan terjaga. Disebutkan, barang siapa yang keluar rumah membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Alallahi, la haula wa la quwata illa billah. Kan doa keluar rumah ini kan, insya Allah kita hafal, ya kan? Dibiasakan setiap keluar rumah baca ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alallah, la haula wa la quwata illa billah. Ini akhirnya apa? Disebutkan di situ, maka kamu akan dijaga. Waqad kufita. Kamu dah tercukupi. Kamu akan dijaga, dicukupi, jin akan menjauh darimu. Setan akan menjauh darimu. Karena dia telah bertawakal, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Tawakalnya kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sudah, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa apa. Sudah, kenapa takut? Hatinya bertawakal kepada Allah. Ini termasuk ibadah. La haula wa la quwata illa billah, yakin tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang pertolongan Allah. Selain Allah tidak akan bisa mendatangkan madharat. Ini tauhidnya sederhana dan kita telah diajari hal semacam itu. Demikian juga kalau keluar rumah itu, kalau masuk rumah. Coba kalau masuk rumah Anda baca apa? Kita biasanya baca apa kalau masuk rumah? Doa masuk rumah apa di antaranya? Enggak pernah doa Ustaz, langsung belang-belang aja masuk blusak-blusuk gitu. Kalau masuk rumah baca apa? Hah? Bismillah minimal. Kalau agak sempurna sedikit, ada di sana buku Hisnul Muslim, ada kan? Hisnul Muslim. Pernah membaca? Ada yang punya buku ini? Buku tentang doa dan zikir. Ada? Enggak ada? Hah? Ada, banyak kan? Alhamdulillah ini juga di Play Store gitu ya. Di HP sudah bisa di-download kalau itu kan. Tulis Hisnul Muslim, download situ. Itu terjemahnya bahasa Melayu lagi kan. Cocok aja bahasa Indonesia. Ya, jadi itu ada di sana doa-doa itu. Jadi aktivitas kita kalau bisa mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu diiringi dengan doa. Doa pagi, doa petang. Sudah insya Allah. Ya. Banyak ini dijaga. Banyak zikir-zikir doa, zikir-zikir kita yang menjadikan sebab kita terjaga. Doa pagi petang. Contohnya, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, ini akan diampuni dosa-dosanya. Mereka juga akan mendapat penjagaan dari Allah lah, semacam ini. Banyak. Baca ayat kursi, pokoknya banyak. Jadi kalau masuk rumah di situ disebutkan di antara doanya apa? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakalna. Dengan menyebut nama Allah, bismillahi kharajna, bismillahi kharajna, bismillahi walajna. Dengan menyebut nama Allah kami masuk. Maksudnya kan bismillah. Ya bismillah cukuplah. Tapi kalau ditambah bismillahi walajna ya baguslah ya kan. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Dengan menyebut nama Allah, kharajna, kami keluar. Wa ala rabbina tawakalna. Penegasan di sini. Dan kepada Tuhan kamilah kami bertawakal. Jadi tawakalnya enggak kepada jimat-jimat, enggak kepada ini batu atau gelang, cincin, tidak. Kepada Tuhan kamilah, kepada Allah lah kami bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbina tawakalna. Ucapkan salam, masuk. Indah sekali kalau misalkan kita ini bisa jadi mengiringi kegiatan kita, aktivitas kita dengan doa. Mau makan doa baca bismillah. Setan enggak bisa ikut-ikut. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Doa lagi. Jadi apa?
ta'aluk hati ketika orang sering berdoa dan mengiringi aktivitasnya dengan doa, ini apa? Selalu ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu lengah sudah jauh dengan zikir, jadi zikir pada Allah, bahkan hatinya hanya terfikir dan ta'aluk, menggantungkan dirinya kepada benda-benda selain Allah, ya diserahkan oleh Allah kepada benda itu, sudah dibiarkan. Allah tidak akan memberikan pertolongan. Bahkan semacam tadi, yang didapatkan adalah bertentangan dengan apa yang diinginkan. Ketika itu orang itu bergantung kepada jimat-jimat, benda-benda selain Allah dalam rangka untuk menolak bala atau untuk menghilangkan penyakit atau bala yang sudah ada. Maka hubungan hadis ini, kedua hadis ini dengan bab qala muallif ini, ana fihima dalalatan ala tahrimi ta'liqit tamaim wal wada'i wa tibarihi syarkan. Yakni bahwasanya di dalam kedua hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan haramnya menggantungkan jimat-jimat atau wadaah tadi, dan dianggap itu sebagai suatu kesyirikan. Karena hati orang yang melakukan ini, ini ada bergantung kepada selain Allah dan bertumpu kepada selain Allah. Kalau diyakini, Ustaz, tapi ini hanya sekedar perantara, Ustaz, ini yang mendatangkan pertolongan, yang bisa menghilangkan kesembuhan hanya Allah, Ustaz. Nah, ini jatuh dalam syirik asghar semacam ini. Syirik asghar tapi termasuk dosa besar. Ya ditinggalkan, sudah nggak usah begitu. Tinggalkan aja. Apalagi kalau diyakini itulah yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, ya syirik akbar. Bukan berarti syirik asghar boleh. Ya. Maka ya kalau bisa tinggalkan. Diganti dengan tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sudah itu gantinya. Jaga ketaatan kepada Allah. Ikhfadillah yahfadka. Rasulullah SAW bersabda, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Siapakah penjaga yang paling hebat? Saya tanya, siapa? Satpam, polisi, tentara atau siapa? Siapa kira-kira? Penjagaan siapa yang paling kuat? Ya penjagaan Allah lah, ya kan? Wong Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita. Adakah yang bisa melindungi diri dari madharat ketika Allah menghendaki menimpakan madharat pada kita? Tidak ada. Tidak ada. Walaupun di rumah dijaga misalkan polisi satpam penuh, kalau Allah ingin menimpakan madharat, tidak akan ada yang bisa menolaknya. Tidak ada. Maka yang bisa menjaga ya Allah Subhanahu wa taala. Caranya agar supaya mendapat penjagaan Allah apa? Apa syaratnya agar kita dijaga oleh Allah? Apa tadi? Menjaga syariat Allah. Di dalam hadis sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ibnu Abbas ketika itu masih anak-anak Ibnu Abbas, ya gulam, ini u'alimuka kalimat. Ya gulam, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu kalimat, beberapa patah kata, beberapa kalimat. Di antara yang pertama adalah ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas yang ketika itu masih anak-anak. Masih usia ya sekitar 9 atau 10 tahunan lah, sekitar itu. Ini juga pelajaran bahwa kita tanamkan akidah itu pada anak-anak sedini mungkin. Jangan berpikir pendidikan itu anak-anak tidak apa-apa lah main-main begitu. Anak-anak melihat sihir-sihir, melihat acara-acara film-film yang mengandung sihir, jimat-jimat, kan banyak itu kan. Macam-macam. Misalkan pedang sakti, dari pedangnya sakti, bisa mengeluarkan ini dan itu. Atau cincin, atau apa sajalah ditampilkan film-film itu yang mengarah merusak akidah. Akhirnya ditirukan oleh anak-anak, apalagi diyakini.
Dan ini malah sejak sedini mungkin diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masalah akidah ini, ikhfadillah yahfadka, nak jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Nah, kalau sudah kita yakin kalau Allah menjaga kita, siapa yang akan bisa menjagakan? Tidak ada. Maka ini penting, penjagaan dari Allah itu sangat sangat penting. Syaratnya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah, menjaga syariat-syariat Allah, lakukan perintah-perintahnya, tinggalkan larangan-larangannya. Rata-rata kalau orang menggunakan jimat-jimat ini, rata-rata ya perintah-perintah Allah kurang dijaga, ya kan? Rata-rata. Sholat aja tidak tahu apakah ia sholat apa tidak, ya kan? Kemudian sunnah Rasulullah SAW kadang-kadang juga, ya tidak kadang-kadang, kebanyakan juga ditinggalkan. Ya karena tidak akan bertemu antara syirik dan tauhid, itu kan. Maka harus diganti tadi, ya, kesyirikan ditinggalkan, ganti dengan at-tauhid. Jadi jagalah syariat-syariat Allah, apa yang diperintahkan lakukan, apa yang dilarang tinggalkan. Maka ini juga menjadikan kita juga harus belajar terus untuk mengetahui apa saja sih yang diperintahkan oleh Allah, apa saja dilarang oleh Allah, sehingga kita bisa melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Minimal itu. Dulu kita pernah belajar al-kabair, dosa-dosa besar, semacam poin-poinnya itu paling tidak kita tahu dan tinggalkan karena dosa besar. Ketika dosa besar dilarang, berarti kebalikan dari dosa besar ini, kebalikannya, maka ini diperintahkan. Contohnya syirik termasuk dosa besar, dilarang, berarti diperintahkan untuk bertauhid. Meninggalkan sholat, dosa besar, maka diperintahkan untuk senantiasa menjaga sholat. Ya, semacam itu. Bohong tidak boleh, maka diperintahkan untuk jujur, ya. Jadi apa yang dilarang tinggalkan, lakukan kebalikannya. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara pelajaran dari dua hadis ini, pelajaran bisa diambil, lihat di bukunya situ. Awalan, yang pertama adalah ana ta'liqat tamaim wal wada'i minasyirki, bahwasanya menggantungkan jimat-jimat, ya, termasuk zina nanti raja-raja, ya misalnya kan, wal wada' atau benda-benda ya diambil dari laut atau semisalnya, pokoknya semacam itu sama, itu ada termasuk kesyirikan. Ingat ya, menggantungkan benda-benda itu dalam rangka untuk apa? Menolak bala atau menghilangkan bala atau musibah. Maka tidak boleh. Itu termasuk kesyirikan. Maka tinggalkan. Baik itu di rumah, di mobil, atau di kendaraan, atau maksudnya di binatang piaraan dan semisalnya. Ya kan? Tinggalkan. Yang kedua, anna man i'tamada ala ghairillahi amalahullahu bi naqidhi qasdihi, bahwasanya barang siapa yang bertumpu, bersandar sepenuhnya, menyandarkan hatinya, harapannya kepada selain Allah, maka Allah akan memperlakukan orang ini dengan memberikan kebalikan dari keinginannya. Ini kan bahaya. Ingin selamat tambah celaka. Ingin barokah tambah habis, hartanya nggak barokah. Ya ini, ingin mendapat perlindungan tambah mendapat azab. Banyak. Semacam ini. Jadi karena ini apa? Diperlakukan oleh Allah, ketika dia bertumpu iktimat pada selain Allah, maka diperlakukan oleh Allah, yaitu dengan mendapatkan, diberikan kepadanya kebalikan dari apa yang dia inginkan. Ingin berhasil tambah gagal. Caranya tidak tepat, caranya tidak benar. Yang ketiga, at-du'a'u ala man allaqa tama'ima wal wada'a bima yafutu alaihi maksudahu wa yaqisu alaihi muradahu, yaitu doa jelek terhadap orang yang menggantungkan atau mengalungkan tamimah, jimat-jimat, bahwasanya ia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, justru dia mendapatkan kebalikannya. Tadi, kebalikan yang dia inginkan. Maka ini kalau sudah tahu demikian, ya sudah, jangan sampai melakukan itu.
Jangan sampai melakukan itu. Maka tinggalkan hal yang semacam ini. Jadi apapun bentuknya. Maka sekali lagi seorang muslim itu sebutannya tidak repot, ya kan? Dia memiliki zat. Maka ini tauhid rububiyah dulu. Membangun tauhid rububiyah, kemudian akhirnya membuahkan tauhid uluhiyah. Ini ada kaitannya. Kenapa orang menggunakan jimat-jimat dan juga menggantungkan jimat-jimat dan semisalnya? Karena dia meyakini ada di sana selain Allah yang bisa menolak bala, yang bisa melindungi diri dia dari bahaya, yang bisa menghilangkan sesuatu yang menimpa dia, atau yang bisa menolak bala, sihir dan semisalnya tadi. Keyakinan ini akhirnya melahirkan seseorang untuk melakukan ibadah, ya termasuk berdoa kepada selain Allah, termasuk menggunakan hal itu. Nah ini jatuh di dalam syirik uluhiyah, memberikan sesaji misalkan dan semisalnya, harapannya supaya selamat, supaya mendapat keberkahan. Tapi yang didapat justru kebalikannya. Kayak ini pelajaran yang penting, masa tauhid yang penting, masa tauhid, tapi terkadang tidak sedikit orang yang kurang mau mempelajarinya. Jadi menganggap pokoknya tauhid itu ya pokoknya meyakini bahwasanya tidak ada yang pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang menguasai kecuali Allah, menciptakan alam semesta kecuali Allah. Tidak akan ada yang misalkan yang mengatur kecuali Allah, yang memberikan makan kecuali Allah. Ini tauhid rububiyah. Tapi kalau ini benar, tauhid rububiyah semacam ini benar, memang kalau ini benar, insya Allah juga akan membuahkan tadi tauhid uluhiyah semacam tadi. Tapi ketika ada sesuatu yang diyakini di sana jatuh dalam syirik rububiyah, meyakini ada selain Allah yang juga mampu menciptakan, mampu mengatur, mampu melindungi, mampu menyembuhkan dan semisalnya, maka akhirnya jatuhlah dia di dalam, setelah dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Nah, ini sekali lagi menjadi pelajaran dan bukti-bukti yang nyata banyak, ya, yang nyata banyak. Di dalam Al-Quran juga banyak kisah-kisah. Karena misi semua Rasul itu sama. Masing-masing Rasul mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah Allah saja, yang tidak ada sembahan bagimu yang hak disembah kecuali Dia. Tidak ada sembahan selain Dia. Tapi rata-rata mereka tidak mau. Mereka juga menyembah berhala, tetap menyembah berhala, patung atau pohon. Pokoknya menyembah selain Allah. Akhirnya apa? Walaupun mereka hebat, kuat, mereka justru mendapat azab. Ada yang dihempaskan dengan angin yang besar, ada yang kena banjir, ada yang dihancurkan dengan hujan batu, ada yang dengan suara yang memekakkan, menjebolkan telinga dan jantung manusia sehingga mati, dan banyak macam itu. Cukuplah ini menjadi pelajaran. Dan jangan dicoba. Jangan dicoba-coba. Jadi enggak usah. Kalau ya terlanjur gimana? Ya sudah, tinggalkan, bertaubat. Ya, dosa syirik dosa yang paling besar, dan Allah tidak mengampuni dosa syirik jika orang itu mati di atas kesyirikan. Tapi kalau dulu pernah, sekarang udah ngerti ternyata tidak boleh, udah buang, tinggalkan, hancurkan, kemudian bertaubat kepada Allah dan diganti dengan tauhid, diganti dengan menjaga ibadahnya kepada Allah. Mudah-mudahan diterima taubatnya, diampuni dosa-dosanya. Nah, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke hadis yang terakhir? Berkaitan dengan ini, kita tambah satu hadis lagi. Wali bin Abi Hatim an Hudzaifah, dan yakni riwayat Ibnu Abi Hatim, yakni pemilik kitab Jarh wa Ta'dil, dari Hudzaifah, ini Hudzaifah ibnu Yaman, Hudzaifah bin Yaman, seorang yakni sahabat yang agung, minas sabiqinal awalin, termasuk sabiqinal awalin, yang meninggal tahun 36 Hijriah radhiyallahu anhu. Dari Hudzaifah bin Yaman,
Anahu ro'a rojulan. Ia melihat siapa? Hudzaifah bin Yaman. Bahwasanya ia melihat seseorang fiyadihi khaitun, yang di tangannya ada benang. Benang minal huma, yaitu untuk menjaga diri dari penyakit panas, melindungi dirinya dari penyakit panas, sehingga hal itu menjadikan dia tidak terkena atau tidak tertimpa penyakit panas tersebut. Intinya untuk melindungi diri dari penyakitnya. Faqata'ahu. Lalu Hudzaifah bin Yaman memutus tali itu. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, dan beliau membacakan firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman sebagian besar mereka atau kebanyakan dari mereka kepada Allah, tidak mereka beriman kepada Allah kecuali wahum musyrikun, mereka itu yakni melakukan kesyirikan. Beliau membaca ayat ini yakni apa? Untuk dijadikan dalil, yaitu mengingkari mengingkari kemungkaran yang beliau lihat. Nah, makna dari athar ini secara global bahwasanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ini melihat tadi seseorang yang menggunakan memberikan gelang atau semisalnya atau tali untuk jimat, yaitu di adudihi, tali yang pada lengan atasnya, untuk menjaga diri, melindungi dirinya dari penyakit yakni apa? Panas. Maka beliau menghilangkan itu darinya dengan mengingkari apa yang dilakukan oleh laki-laki ini, mengingkarinya. Dan beliau berdalil dengan ayat ini firman Allah Ta'ala bahwasanya yang disebutkan di situ bahwasanya orang-orang musyrik, anal musyrikina yajma'una bainal iqrar bi tauhidir rububiyyah wa syirki fi ibadah. Yaitu apa? Bahwasanya orang-orang musyrik itu memadukan antara tauhid rububiyah. Dia kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang memberikan makan kalian? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Dia gabungkan itu dan juga dengan syirik di dalam ibadah. Termasuk tadi minta kesembuhan, minta dilindungi dari bala, ini mintanya kepada selain Allah. Ini. Nah, hubungan asar ini sesuatu yang dilakukan oleh sahabat ini dengan bab ini, bahwasanya di dalam asar ini beliau menganggap bahwasanya menggunakan gelang, tali dan semisalnya dalam rangka untuk menolak menolak sakit, ini adalah suatu bentuk kesyirikan yang wajib untuk diingkari. Ya, terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil di sini ada yang pertama adalah mengingkari, jadi menggunakan atau memakai khait, benang atau semisalnya dalam rangka untuk lirafil bala, awidaf'iha atau audaf'ihi wa nausirkun, untuk menghilangkan bala yang telah menimpa dia atau untuk menolak, untuk mencegah supaya enggak sampai menimpa dia. Dan itu ada termasuk kesyirikan. Yang kedua, wujubu izalatil munkar liman yaqdiru ala izalatihi. Wajibnya untuk menghilangkan kemungkaran bagi orang yang mampu untuk menghilangkan kemungkaran itu. Kemarin telah kita sebutkan kalau enggak salah ya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Ini langsung diubah dengan tangannya nih. Pegang, brek, langsung dibuang. Nah, dia berada di termasuk orang yang memiliki kekuasaan. Saya bilang kemarin kan. Yang jelas kepala rumah tangga memiliki kekuasaan. Jangan sampai jadi bapak tapi kalah dengan anak dan istrinya. Anak istrinya melakukan maksiat-maksiat, dibiarkan aja karena nggak berani. Ya, ini berarti nggak punya kekuasaan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Paling tidak kepala rumah tangga tahu itu. Dan bersihkan rumah itu dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Ya, kita mampu karena kita kepala rumah tangganya. Ini. Atau juga misalkan penguasa.
Penguasa bisa saja buat aturan, sudah barang siapa melakukan kesyirikan ditindak, tindak. Atau amal-amalan yang termasuk mengandung kesyirikan sudah harus dilarang. Barang siapa melakukan itu ada hukuman berat misalkan. Karena itu juga bagian upaya untuk menjaga negeri. Menjaga negeri supaya tidak rusak, tidak kena musibah, ya dengan menjaga negeri itu dari maksiat. Dari maksiat. Dan ini mesti begitu, gitu, ada kaitannya, gitu kan? Ini. Kalau nggak mampu ya, Bamayam sati babi lisanihi, nggak mampu ya dengan lisan, nggak mampu dengan lisan diingatkan ini nggak boleh, termasuk kesyirikan tidak boleh harusnya kamu tinggalkan gini. Nggak mampu lagi maka dengan hati. Wa malam yastati fa bi qalbihi. Wa dzalika at'aful iman, tapi itu adalah selemah-lemah iman. Nah. Kemudian yang ketiga di antara pelajaran dari asar ini adalah bolehnya untuk berdalil dengan ayat atau hal-hal yang turun tentang syirik akbar untuk digunakan dalil terhadap syirik asghar, karena itu pun termasuk sama-sama termasuk kesyirikan. Yang terakhir, bahwasanya orang-orang musyrik yang mereka mengakui tauhid rububiyah, namun demikian mereka tetap musyrik, tetap dikatakan musyrik dan tidak bertauhid karena mereka tidak mentuluskan ibadah, tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tujukan kepada selain Allah. Dia tujukan kepada berhala atau yang lainnya. Walaupun dia meyakini kalau ditanya siapa menciptakan kamu? Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepadamu? Allah. Tapi ketika berdoa kepada selain Allah, ketika memohon pertolongan, minta pertolongan pada Allah, termasuk tadi bertawakal, bersandar untuk melindungi diri dari hal itu dengan jimat-jimat, tentunya dengan cincin, ya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup orang dikatakan bertauhid kalau hanya sekedar mengatakan yang menciptakan kami Allah. Aku juga percaya kalau yang menciptakan bumi ini Allah, hanya Allah saja yang bisa menciptakan langit dan bumi, hanya itu aja misalkan. Tapi sisi lain dia jatuh di dalam syirik uluhiyah, yaitu maksudnya berdoa kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Maka ini tidak boleh. Maka ini hendaknya ditinggalkan, dan harusnya ketika dia sudah meyakini hanya Allah yang bisa menolak bala, hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau juga menolak madorot, atau juga termasuk mendatangkan madorot, maka dia harusnya minta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan apabila ada yang benar itu dari Allah, apabila ada yang salah, khilaf itu dari diri saya mohon maaf. Semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang kita baca dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya baca surah Yasin ya. Ya. Setelah akhir surat, akhir ayat ada insyaallah bi ahkamil mukmin, dia ada baca sesuatu lah. Bala. Wa ana zalika minasyahidin. Gimana itu Ustaz? Boleh kan? Nah, jadi memang ada jadi menghayati dari ayat itu, ada, jadi semacam itu. Jadi ada bacaan, ya kami, tapi itu harus maksudnya itu tidak wajib ya, hal semacam itu, dan itu bukan bagian daripada ayat. Ini sebetulnya adalah menghayati ayat, sebagaimana ada dalam tafsir misalkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban,
Dan terhadap nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Jadi maka disebutkan di situ tidak ada nikmat Tuhanku yang aku dustakan. Artinya sebetulnya ini ada menghayati apa ayat tersebut. Ambilkan HP-ku. Jadi termasuk semacam tadi, ya. Itu semacam tadi. Tapi boleh ya, boleh. Hukumnya gimana? Untuk membaca itu. Oleh imam tersebut. Tapi harusnya tidak dikeraskan, ya kan? Tidak usah dikeraskan. Termasuk juga misalkan yang sunnah sebetulnya, yang sunnah itu adalah yang dicontohkan oleh Nabi itu ketika Nabi SAW membaca ayat-ayat yang berisi tasbih, itu berhenti sejenak kemudian bertasbih. Kalau membaca ayat-ayat yang berupa ayat-ayat tentang nikmat, rahmah, surga, berhenti sejenak kemudian minta. Kemudian ketika membaca ayat-ayat azab tentang neraka dan semisalnya, berhenti sejenak berlindung. Berhenti sejenak dan berlindung. Ini yang termasuk sunnah semacam itu. Contohnya misalkan Sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan semacam itu. Jadi berkaitan dengan bacaan atau menghayati bacaan dalam Al-Quran. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Ini mungkin Ustaz, mohon maaf ya. Jadi Bapak ini mungkin itu pernahkah dilakukan oleh Rasulullah pada waktu menjalankan sholat? Atau mungkin ada yang Hal itu dilakukan oleh Rasulullah, sehingga merupakan bolehkah itu dilakukan dalam sholat setelah membaca surat dalam sholat kan? Nah, jadi sebagaimana bisa di tafsir ya. Jadi itu maksudnya ada yang menyebutkan memang, jadi memahami semacam tadi itu dipahami. Jadi tadi kembali kepada penghayatan itu. Jadi alaihissal bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya, itu kan semacam itu kan. Ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan sini dalam hadis yang marfu, fa idza qara'a ahadukum watini wa zaitun fa ata ala akhiriha ila akhiriha, yakni alaihissallahu bi ahkamil hakimin falyakul bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Ini disebutkan di sini di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Nanti bisa dicek. Jadi ada di dalam tafsir Ibnu Katsir bukan. Jadi tadi mungkin ya orang ini menggunakan dalil yang ini ya. Apabila salah seorang di antara kalian membaca hadis, membaca ayat surat watini wa zaitun, kemudian sampai akhirnya itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin falyakul, maka adalah dia membaca bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu di dalam tafsir Ibnu Katsir ini sebutkan demikian. Jadi insyaallah mudah-mudahan tidak mengapa.
Jadi nanti bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir bagian akhir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Khalas, taib. Nah, insyaallah mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberi terus istiqomah untuk belajar ilmu-ilmu agama, ilmu akidah, sunnah-sunnah Rasul dan kemudian bisa kita lakukan, amalkan di dalam kehidupan kita. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.